pengacara HTI adalah pengacara daripada Raismon, Dr. Diva dan juga Roy Suryo, tidak mempercayai apa yang telah sampaikan oleh Barreskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, dan dia menuduh Pak Joko Widodo berbohong. Dan inilah pernyataan Ahmad Khosinuddin, pengacara HTI itu. Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Barreskrim, yang sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja deh, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis, Mbak. Dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya nggak cukup dengan narasi, harus dengan bukti. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut penuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh. Bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketoro, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa, saya kebetulan nggak ngerti, Pak. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini, kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah lihat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Baik, kami akan kembali usai jeda, tetap di Sebenarnya surat panggilan ini untuk terlapor siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kami mempersoalkan kenapa perkara ini tetap berlanjut sementara sebenarnya hari ini masih ada proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta yang semestinya perkara perdata ini harus didahulukan sebelum penyidik melakukan proses penyidikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 1956. Karena hak keperdataan saudara Joko Widodo dengan ijazahnya itu harus dipastikan sahih. Apakah benar ada hak perdata saudara Jokowi dengan ijazahnya dan ijazah itu asli sehingga dia punya legal standing untuk melapor di Polda Metro Jaya. Karena kami mendengar dari media laporan yang disampaikan oleh saudara Jokowi itu berkaitan dengan dirinya yang merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya
Jadi deliknya adalah pasal pencemaran dan pasal tentang fitnah. Yang ketiga, kami juga komplain kalau kita bicara pasal pencemaran dan fitnah terkait dihinakan sehina-hinanya, direndahkan Izin minta tanggapannya terkait hari ini kan Barreskrim menghentikan penyidikan atas kasus ijazah palsu yang di Barreskrim ya Bang ya. Nah tanggapan Abang sendiri seperti apa Bang? Tadi saya baca berita belum menghentikan ya, baru Barreskrim menyatakan bahwa ijazah itu sudah identik, artinya ijazahnya dianggap asli gitu. Adapun tindakan lanjutan apakah itu akan dijadikan dasar untuk penghentian penyelidikan, ini yang masih kita tunggu. Tapi terkait berita itu saya sih tidak kaget karena kami kan sudah lama membuat analisa tujuan proses untuk menindaklanjuti Dumas yang diajukan TPUA itu kan sebenarnya karena ingin melindungi Jokowi dengan hasil akhir bahwa ijazahnya asli. Analisanya kan sederhana. Laporan itu kan sejak Desember 2024 sudah masuk ke Barreskrim, tapi tidak pernah disentuh. Begitu Saudara Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya 30 April 2025, baru barang itu dikerjain gitu. Sehingga hasilnya sih menurut saya biasa saja. Dan kami sudah mengambil sikap terhadap itu. Karena apa? Kami menolak hasilnya. Kenapa? Karena dari awal prosesnya itu tidak transparan, tidak egaliter, tidak akuntabel, tidak kredibel, tidak akuntabel. Hingga ya biarkan saja nanti berproses. Karena kan ada dua proses yang masih harus diuji. Pertama proses di Barreskrim, yang kedua kan masih ada proses di Polda Metro Jaya. Dan yang di Barreskrim ini kita juga masih melakukan upaya lain karena belum ada tindakan yang resmi untuk menghentikan penyelidikan. Baru pengumuman tentang hasil lab forensik di Barreskrim. Begitu. Salah satu keanehan dari Ahmad Kosinudin yang kita kenal adalah salah satu pengacara dari tim pembela ulama dan aktivis, serta tim pembela aktivis dan akademisi dari kriminalisasi. Ia di satu sisi melaporkan Jokowi ke kepolisian karena telah dianggap melakukan pembohongan publik dengan menganggap ijazahnya itu asli padahal menurut mereka palsu. Tetapi di sisi lain mereka adalah bagian dari sikap-sikap yang ditunjukkan dengan tidak percaya kepada kepolisian Republik Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Ahmad Kosinudin ini adalah sebuah fakta dari sulitnya kita menalar sebagai sesuatu yang rasional dari tugas yang dikerjakan oleh para pengacara TPUA. Selain sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya. Mereka membuat kegaduhan dan karena itu apa yang mereka hendak tunjukkan itu justru adalah keanehan. Oleh karena di satu sisi mereka melaporkan orang ke kepolisian, tetapi di sisi lain mereka adalah orang yang anti pada polisi ketika polisi melakukan tugasnya untuk menegakkan keadilan. Apa yang saya ingin katakan bahwa orang-orang seperti Ahmad Kosinudin ini mungkin seperti Arianto tadi katakan, ia termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai provokator yang siap-siap akan menerima konsekuensi hukum. Jokowi yang di Barreskrim tiba-tiba ditindaklanjuti dengan klaim bahwa ini sudah 90%, tinggal 10%. Seolah-olah ujungnya itu hanya pada dites laboratorium forensik. Nanti Pak Arianto akan jawab, tapi itu yang pertama. Saya lanjutkan dulu. Baik. Silakan. Selanjutnya, saya juga ingin mengkritik kinerja institusi Polri. Klien kami diperiksa ada yang dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Bukan 2 jam, 10 pagi 11 malam. Kami tanya, ini kan aduan. Aduan itu delik yang sifatnya hanya bisa dijalankan kalau ada orang yang merasa tercemar. Ada beberapa yang dipertanyakan. Pertama, terlapornya siapa? Tidak dijawab oleh institusi Polda Metro Jaya. Sementara klien kami harus memberikan keterangan tentang sebuah peristiwa yang kalau terlapornya itu salah satunya adalah keluarga, tentu klien kami bisa menolak. Karena ini sama saja menjerumuskan keluarga. Apalagi kalau terlapornya klien kami. Nah itu. Nah kalau saya mau pakai nalarnya Pak Arianto, itu terlapor apa itu? Sorry Pak, saya kurang jelas ya. Yang dikatakan terlapornya itu siapa, dalam LP atau Dumas yang mana itu? Terlapor tuh di LP Polda Metro Jaya yang disebutkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya
itu sudah muncul inisial. Tetapi begitu ditanya dalam proses pemeriksaan, tidak diketahui, masih dalam penyelidikan. Saya lanjutkan. Selanjutnya, klien kami mencoba mempersoalkan melalui kami surat resmi ke Polda Metro Jaya. Kan Pak Jokowi, saudara Joko Widodo berulang kali menyatakan, saya merasa dihina sehina-hinanya, saya merasa direndahkan serendah-rendahnya karena jasa saya dituduh palsu. Artinya apa? Dia menyatakan ini orang mencemarkan. Maka mengikuti logika Pak Arianto, saudara Jokowi harus memberikan bukti di Polda Metro Jaya bahwa ada orang yang mencemarkan dirinya yang menyebut ijazah palsu. Dan bukti itu adalah ijazah aslinya. Sehingga ijazah asli itu harusnya disita di Polda Metro Jaya, bukan malah mengantarkan ke Bareskrim. Yang ketiga, ini kan delik aduan. Kami sudah protes. Kalau delik aduan itu terkait pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE relevan. Kenapa? Karena ini delik yang sifatnya pencemaran dan penyerangan kehormatan melalui ITE. Tapi tiba-tiba diselundupkan pasal 35, 32. Lah kami pertanyakan apa masalahnya? 35, pasal 35 itu memasukkan dokumen yang tidak otentik seolah-olah otentik, atau sebaliknya dokumen tanpa izin, sehingga ini ancaman pidananya berapa? Yang pasal 35 itu 12 tahun penjara, yang pasal 32 itu 8 tahun penjara. Yang kami baca ini ada motif mau mengkriminalisasi klien kami dengan menyelundupkan pasal-pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, sehingga menurut KUHP penyidik berwenang untuk melakukan tindakan penahanan kepada tersangka karena terpenuhi syarat objektif. Ya, ini apa? Ancaman pidana yang diberikan minimal 5 tahun. Selanjutnya saya juga tanya ke Polda Metro Jaya, juga tidak pernah dijawab. Peristiwa apa yang dipersoalkan pada klien kami saat dimintai klarifikasi 26 Maret 2025? Tidak dijawab. Padahal terperiksa yang harusnya lebih diberi penjelasan. Tapi setelah kami diperiksa, khususnya setelah Pak Roy dan Dr. Tifa, baru Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan peristiwa itu ada di Karet daerah Jakarta Selatan, yang saat itu Pak Jokowi katanya melihat sejumlah video yang dia tidak berkenan, dianggap itu pencemaran, lalu koordinasi dengan sejumlah pengacara, maka ditemukan 24 video. Kenapa itu tidak disampaikan kepada klien kami saat pemeriksaan? Dan kenapa pula peristiwa yang dipersoalkan adalah peristiwa Jokowi melihat video, bukan peristiwa klien kami dalam video-video yang dianggap pencemaran atau fitnah. Selanjutnya, kami, Masya Allah, ada klien kami, Egy Sujana, sakit, mengajukan alasan sakit, undang korupsi tidak bisa, tetap saja diundang. Ini mohon maaf, ini namanya proses penegakan hukum atau mengancam rakyat, mengkriminalisasi rakyat. Kalau mau fair, adu argumentasi apakah ini asli atau tidak, oke, fokus kepada persoalan pencemaran dan fitnah 310 KUHP, 311 KUHP, termasuk 27A KUHP, Undang-Undang ITE. Itu pun sudah kami protes. Pasal 27A Undang-Undang ITE yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, ini merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang ITE 19/2016, perubahan ke-1 dari Undang-Undang Nomor 11 2008. Itu sudah ada keputusan MK yang menyatakan 27A ini tidak bisa dijalankan kalau kritik itu disampaikan kepada orang yang punya jabatan dalam negara kita. Dan saudara Joko Widodo melalui Kepres 30 2025 adalah penasehat Dewan Danantara. Kenapa masih dipaksakan pasal-pasal ini? Kalau ini masih oke lah. Yang selundupan itu pasal 35 dan 32. Kenapa masuk? Nah, oke, katakanlah alasannya ini ada delik aduan, juga delik umum masuk. Kalau ada delik umum, kenapa nunggu laporan saudara Joko Widodo? Kenapa pasal 35 dan 32 itu tidak ditindak? Berarti ada pembiaran dari aparat penegak hukum. Sebab kalau pasal ini deliknya bukan delik aduan, justru polisi yang harus segera bertindak. Kenapa harus ada saudara Sandi sekarang ikut jadi laporan? Kan ini banyak korban yang lainnya. Ini semua sumber kegaduhan itu hanya satu, saudara Joko Widodo. Saya punya pengalaman. Klien saya di Pengadilan Negeri Surakarta bernama Bambang Trimulyono dan saudara Gus Dur, saya yang menjadi kuasa hukum. 6 bulan kami bersidang. Klien kami dituduh mengedarkan kabar bohong. Dakwaan dan tuntutannya adalah 10 tahun penjara maksimum loh, ini karena 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Yang terakhir memang ini sudah dibatalkan MK. Andai saja nih pasal ini masih ada, pasti klien kami juga disisipkan pasal itu, karena pasal ini sering dipakai. Tapi pertanyaannya adalah begini, logikanya, ada orang dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu. Tentu jaksa berkewajiban dong membuktikan bahwa ijazah itu asli. Tapi 6 bulan perjalanan sidang, ijazah ini nggak pernah ada.
Di kasusnya Bambang Trimulyono. Kasus Bambang Trimulyono, saya tambahkan lagi. Ijazah itu tidak pernah dihadirkan. Tidak pernah dihadirkan dibahas asli. juga. Tidak pernah. Bahkan waktu itu kan hakim sudah kami minta tolong dong Pak Hakim, katakanlah kalau klien kami ini harus dipenjara, jangankan 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, udahlah nggak apa-apa. Yang penting bangsa kita tahu oh ada ijazah asli. Menjadi tenanglah negara kita. Kita terbebas dari dosa sejarah, pernah mewariskan negara dengan legasi, pernah dipimpin oleh seorang presiden tertuduh ijazah palsu. Bersihlah nama Pak Jokowi. Hancurkan saja Bambang Tri. Nggak apa-apa lah, yang penting ijazah itu ada. Ternyata tidak ada juga. Tidak ada, makanya klaim-klaim yang menyatakan oh itu kan sudah dibuktikan melalui pengadilan, orang itu kan sudah dipenjara. Memang dipenjara, tapi bukan karena dibuktikan sudah ada ijazah asli. Jadi Bambang Tri itu dipenjara yang pertama kali menyuarakan soal ijazah Pak Jokowi, bukan dipenjara karena ijazah. Bukan karena dianggap mengedarkan kabar bohong. Harusnya ijazah asli yang benar itu dibuktikan. Cara praktis untuk membuktikan itu kan hadirkan ijazah aslinya. Saya justru khawatir, ini satu analisa saya. Mohon maaf, saya memang sering ketemu penyidik dari Polri. Tapi pengalaman saya mungkin berbeda dengan Pak Rianto. Saya sering ketemu penyidik brengsek. Kasus saya, Charlie Chandra, penyidik itu mendobrak rumah menangkap klien kami. Padahal sudah ada panggilan pertama. Ini yang harusnya. Yang di PIK ini. Yang di PIK ini. Makanya pengalaman buruk di Mabes Polri itu kami jadikan acuan. Bagaimana mungkin kami percaya pada hasil yang akan dikeluarkan Mabes Polri jika prosesnya saja tidak transparan. Saya bikin satu analisa. Saya khawatir. Prosesnya Mabes Polri itu sebenarnya adalah proses untuk melegitimasi bahwa ijazah saudara Jokowi asli dan kemudian dihentikan di Mabes Polri. Selanjutnya itu menjadi bukti untuk menjerat klien kami di Polda Metro Jaya. Padahal ijazah itu harusnya disita di Polda Metro Jaya. Ini yang nggak fair. Anda bisa bukan. Oke, baik. Apa yang kemudian Anda sampaikan intinya ada kejanggalan dalam penyidikan. Oh, tidak sekedar kejanggalan. Ada proses yang secara sistematis mengkriminalisasi klien kami. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Satu lagi. Nanti gitu.